Tadi agak mau naik sedikit. Ya. Bisa dimulai? Bisa. Bisa diam? Bisa. Tolong ya, yang minta tolong ya. Oke, setelah itu bervideo, mas mau kalian. Kalian dituntut harus aktif. Apa yang ibu jelaskan aja, ibu tanya ke kalian, kalian jawab. Dan nanti siapa yang bisa jawab ada hadiah. Hadiahnya? Ini, dalam ini. Dia, mereka, ibu minta tolong pelajaran ibu dia. Kunci mereka buang jauh-jauh. Nah, was kamu. Ya sama. Baik, sekarang tulis. Perhatikan saja. Kalau ada yang penting silakan tulis. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang bimbingan ke depan. Bimbingan dan konseling ini suatu proses pemberian bantuan kepada seorang siswa atau konseling terhadap konselor untuk memecahkan suatu permasalahan yang dialami oleh konseling. Ingat, konseling, konselor, dan konseling itu berbeda. Konseling ini adalah proses bantuan. Konselor itu adalah ingat, konseling, konselor, konseling itu berbeda penyebutannya. Di mana konseling itu adalah proses pemberian bantuan, sedangkan konselor itu yang memberi bantuan kepada konseling. Konseling itu adalah seseorang yang mempunyai permasalahan sehingga dia datang ke guru BK atau ke konselor. Paham ketiga itu? Balik lagi ke bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan konseling itu memiliki arti yang sangat luas. Secara keseluruhannya, bimbingan dan konseling itu adalah proses pemberian bantuan. Proses pemberian bantuan oleh seorang konselor ke konseling untuk memecahkan suatu permasalahan, bukan konseling. Itu proses bantuan. Yang mempunyai permasalahan itu adalah seperti rekap. Ya. Nah, itu tadi pengertiannya sudah. Terus tujuannya. Ada yang tahu tujuan BK itu apa? Membantu siswa mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan potensi dan tahap pengajaran. Apa? Membantu siswa mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan potensi dan tahap pengajaran. Betul sekali. Membantu siswa untuk mengembangkan potensi diri. Itu secara tujuan umum. Tujuan khususnya yaitu membantu siswa mencapai kematangan atau kemandirian potensi diri dan lingkungan siswa. Jadi tugas seorang konselor atau guru BK ini membantu tujuan
Terus tugas seorang konselor atau guru BK itu apa? Apa? Ya, ini mengatasi atau menangani. Terus tugas konseling? Tugas konseling? Kan perhatikan, tugas seorang konselor atau guru BK itu untuk mengatasi atau menangani suatu permasalahan ini. Ini kan? Nah, terus tugas konseling itu apa? Ya, memiliki masalah. Memiliki masalah itu kemana? Coba dengar, perhatikan apa yang Ibu bicara dan perhatikan per kalimat itu. Kan seorang konselor atau guru BK itu menangani atau mengatasi permasalahan konseling. Terus konseling itu siswa. Tugas siswa itu ini bermasalah. Nah, terus siswa itu ke sini untuk apa? Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa. Betul. Nah, sudah paham pengertian dan tujuan? Paham? Nanti di akhir sesi Ibu akan tanya. Ini Ibu anggap paham. Terus fungsi. Ada yang tahu fungsi BK? Oke, maju dulu. Maju. Ingat, orang yang percaya diri itu berani tampil maju. Oke? Ayo. Ya, yang lainnya perhatikan dulu. Ya. Fungsinya membantu siswa dalam berbagai aspek kehidupan seperti akademik, emosional, sosial, dan karakter. Membantu apa? Membantu siswa dalam berbagai aspek Berbagai aspek. Aspek apa aja? aspek kehidupan, akademik, emosional, sosial. Oke. Terima kasih. Nah, ini fungsi menurut ILO. Fungsi menurut ILO ini ada berbagai aspek. Ada 4. Aspek kehidupan, aspek akademik, emosional, dan sosial. Menurut yang lain? Ada yang tahu fungsi dari BK itu? Yang pojok situ. Tahu enggak? Fungsi. Yang lain kecuali ILO. Rekal. Ada fungsi. Ini dari ILO. Yang lain. Ayo. Ingat ya, siswa yang memiliki percaya diri itu yang mampu aktif dalam bersosialisasi di ruangan. Seperti ini. Dia berani mengeluarkan pendapatnya, entah itu benar, entah itu salah. Ingat, kunci percaya diri itu adalah berani tampil. Tugas. Benar kesalahannya soal biasa, yang penting tampil. Ingat fungsi. Masih fungsi. Ini menurut ILO. Aspek kehidupan. Ya, fungsi dari BK. Tadi pengertian, tujuan sudah. Ini beralih ke fungsi. Jojo, fungsi apa? Mendidik siswa itu masuk ke apa? Aspek apa? Aspek hidup akademik. Akademik. Terus aspek sosial ini seperti apa? lingkungan. Dengan lingkungan, betul. Emosionalnya seperti apa? Marah. Terus kehidupan. Aspek dari kehidupan. Ya, dia sehari-hari tetapi menyeluruh, bukan menyeluri. Menyeluruh, universal dari keempat aspek ini.
Fungsi. Ya, coba pikir-pikir. Fungsi BK. Memproses. Kalian kan sudah belajar sama Pak Des. Jadi fungsi BK, ayo. Memproses fluid yang hilang. Ibunda barusan Iko sudah itu tadi. Ayo, Pasal. Apa? Ya, kok ulangi. Seperti ini. Fungsi BK memproses anak fungsi BK memproses murid yang melanggar berat. Fungsi BK memproses murid yang melanggar peraturan. Itu masuk ke sini atau ke sini? Pengertian. Yang ini? Sepakat. Ini masuk ke mana? Ini. Ibu tadi ini. Tugas. Ini? Pengertian. Ini? Sebenarnya sama-sama masuk. Karena dia menyelesaikan suatu permasalahan. Yang jadi pertanyaan Ibu, selain itu, fungsi dari BK, siapa yang tahu? Angkat tangan. Jojo, semua. Ayo, fungsi dari BK. Ibu kasih tahu. Fungsi dari BK itu Fungsi BK ya, menyelesaikan suatu masalah. apa? Orang yang percaya diri gitu berani tampil terbaik. Ayo. Yang lain dia. Kau tidak bisa perhatikan orang yang di depan. Ya. Oke. Yang kemarin. Untuk menyelesaikan semua masalah hidup masyarakat dan Mengembangkan potensi individu itu sendiri. Hidup. Terima kasih. Itu menurut Jojo. Mengembangkan potensi diri siswa itu sendiri. Yang lain, perhatikan ke depan, diam. Kalau tidak bisa itu, setidaknya 3M. Memperhatikan, mendengar, mengambil. Lalu merespon apa yang dibicarakan. Paham? Menurut Ilu dan Jojo itu yang lain. Ibu sudah kasih clue. Fungsinya ada ini. Satu saja yang bisa menyebutkan salah satu, ambil hadiah sama ibu. Membantu fungsi. Ibu kasih clue. Penyelesaian masalah. Bukan. Penenangan. Penyelesaian. Yang lain, tolong mereka sopan. Apa? Bukan. Membangun. Sedikit lagi. Pembangunan. Jangan balik royong. Angkat tangan, sebutkan. Yang lain. Ayo. Pencegahan. Betul. Siapa nama? Aku. Pencegahan. Aku. Ada enam. Masih bukan orang lain. Dan masih ada ini lagi nanti. Ini yang ketiga.
Penyelesaian. Kata lain dari penyelesaian. Pencegahan. Penyelenggaraan. Why? Penyelenggaraan. Penyelesaian. Kata lain dari penyelesaian. Dia dia melawan tangan. Saya masalah. Penyebab masalah. Pendapat. Penyelesaian masalah. Risiko lagi kok. Dan satu lagi. Penyelesaian. Risiko lagi kok. Dia, ibu kasih clue satu huruf lagi. Jawabnya. Yang lain dia yang bisa angkat tangan langsung menyebutkan. Penciuman. Penganalisan. Itu nanti. Pengambilan. Bukan. Bukan. Penghasilan. Kata lain dari penyelesaian. Pelatihan. Bukan. Pencegahan. Penghancuran. Itu tema itu. Penghentian. Gak bisa? Ibu kasih clue lagi. Tapi dia yang tahu angkat tangan langsung menyebutkan. Ya. Jangan main keroyok. Ya. Pengamatan. Pengertian. Kata lain dari surat. Duduk. Dia. Tengok ini. Dia. Pengetasan atau Atau pengertian. Bupel apa ini lagi sih? perbaikan. Nomor 4. Penanganan. Siapa yang penanganan? Aku, Bu. Bupel lagi. Satu lagi dulu. Pemiluan. Sudah. Ini dua lagi ayo. Nanti istirahat sebelum ibu menjelaskan ini. Penghancuran. Clue. Aduk sih. Adu ayam. Adu otak. Dengar itu ya. Nanti istirahat dan ibu menjelaskan ini. Apa? Satu lagi ya. Fasilitas. Betul. Fasilitas. Siapa ini? Nah, perhatikan.
membantu siswa dalam mengatasi permasalahan atau tantangan yang dialami oleh diri siswa. Terus ada pengembangan dan pemeliharaan, di mana pengembangan dan pemeliharaan ini untuk membantu mengembangkan atau memelihara potensi yang di dalam diri siswa. Betul. Terus ada advokasi. Dengan advokasi ini untuk membantu mengambil keputusan yang menjadi hak apa? Hak siswa. Terus ada fasilitasi. Ada yang tahu? Tidak. Penggunaan itu seperti apa? Bangku. Kelas. Fasilitasi ini untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan potensi diri siswa. Nanti dulu, satu lagi. Tugas dari PK. Oke, membantu mengatasi siswa dalam bimbingan pribadi, belajar, karir, dan sosial. Tugas seorang BK ini bukan hanya saja menangani atau mengentaskan suatu permasalahan yang dialami diri siswa, tetapi guru BK ini merupakan teman curhat bagi siswa. Paham? Nah, dari tugas BK inilah siswa bisa mengeksplorasi minat, bakat yang dimiliki oleh siswa. Paham? Paham nggak sekitar bimbingan dan konseling? Ibu jelaskan sekali lagi tentang bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling itu proses pemberian bantuan kepada kalian yang memiliki permasalahan kepada seorang konselor atau guru BK. Gunanya untuk Oke, gunanya untuk menyelesaikan atau mengentaskan suatu permasalahan yang dialami oleh siswa. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, minggu depan kita akan beralih materi tentang kebersihan. Oke, pahami tentang kebersihan. Silakan istirahat. Yang dapat hadiah tadi, Berapa ya dia? Mana? Nanti ya Pak Ketua. Ojo. Pinjam. Gede. Tolong ambil HP itu, Dek. Thank you.